Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan pertolongan Tuhan pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White. Mari kita sama-sama berdoa. Pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur dengan kemurahan Tuhan kami dapat berjumpa kembali untuk merenungkan firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini pekabaran kita berjudul Ladang Ialah Dunia. Ayat intinya diambil dari Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Keterangannya, ketika di California dalam tahun 1874, saya mendapat suatu mimpi yang mengesankan. Saya bermimpi mengenai beberapa saudara di California yang sedang mengadakan rapat memperbincangkan rencana yang terbaik untuk bekerja selama musim yang akan datang. Seorang muda yang sudah sering saya lihat dalam mimpi masuk ke dalam rapat tersebut. Ia mendengarkan dengan perhatian yang mendalam kata-kata yang diucapkan. Lalu kemudian ia berbicara dengan penuh pertimbangan dan keyakinan yang teguh sambil berkata, kota-kota dan kampung-kampung merupakan sebagian dari kebun anggur Tuhan. Mereka harus mendengar pekabaran amaran. Musuh kebenaran sedang berusaha dengan sengit untuk mengalihkan manusia dari kebenaran Tuhan kepada kepalsuan. Kamu harus menabur di semua sisi tempat yang berair. Boleh jadi kamu tidak sekaligus melihat hasil pekerjaanmu, tetapi ini tidak boleh mengecewakan engkau. Jadikan Kristus teladanmu. Banyak pendengarnya tetapi sedikit pengikutnya. Utusan itu melanjutkan, kamu terlalu sedikit memberikan gagasan mengenai pekerjaan untuk saat ini. Kamu sedang berusaha merencanakan pekerjaan itu sehingga kamu dapat menggenggamnya di tanganmu. Kamu harus berpandangan luas. Terangmu tidak boleh ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tetapi di atas sebuah lilin, supaya ia dapat memberikan terang kepada semua orang yang ada di dalam rumah. Rumahmu adalah dunia itu. Banyak negeri yang sedang menunggu datangnya terang yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sedangkan imanmu terbatas, kecil sekali. Konsepmu tentang pekerjaan perlu diperbesar. Majulah ke muka. Tuhan akan bekerja dengan kuasa yang besar kalau engkau akan berjalan dalam kerendahan hati di hadapannya. Iman tidak akan membicarakan ketidakmungkinan. Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Terang yang mengikat tuntutan hukum Tuhan adalah untuk menguji dunia. Waktunya singkat saja dan semua orang yang percaya akan pekabaran ini harus merasakan suatu kewajiban yang hikmat di dalam diri mereka menjadi pekerja-pekerja yang tidak memihak, melainkan menyatakan pengaruh mereka ke pihak yang benar. Tidak pernah dalam perkataan atau perbuatan terdapat usaha melawan mereka yang sedang berusaha memajukan pekerjaan Tuhan. Terang yang diberikan Tuhan kepada kita tidak akan banyak artinya bagi dunia, kecuali terang itu dapat dilihat dengan jalan disampaikan kepada mereka. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran itu kepada keluarga, sahabat, teman dimanapun kita berada. Karena kenapa? Jelas dikatakan tadi, terang yang kita miliki, kebenaran yang kita miliki tidak akan banyak artinya bila itu tidak disampaikan kepada orang lain. Marilah dengan pertolongan Tuhan kita membagikan kebenaran firman Tuhan, jalan keselamatan kepada siapa saja yang kita jumpai.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan pagi hari ini, mengingatkan kami, meneguhkan kami agar kami sebagai umat Tuhan yang telah menerima keselamatan bisa membagikan kebenaran itu kepada jiwa-jiwa yang lain untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Pakai kami menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan. Pagi ini kami berdoa khusus bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Dalam setiap pergumulan tantangan kiranya Engkaulah yang menjadi solusi. Apabila ada yang dalam keadaan kurang sehat, Engkau jamah, pulihkan dan sembuhkan. Apabila dalam keadaan lemah iman, kiranya Engkau kuatkan. Apabila ada yang bergumul dalam kehidupan pribadi, keluarga, ataupun pekerjaan, kiranya Engkaulah yang menjadi solusi bagi mereka. Tuhan, kami datang kepadamu. Kiranya seluruh umat-umat Tuhan diberkati dengan kesehatan, umur yang panjang, murah-murah rezeki dari sorga. Dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup. Kami bisa siap menerima roh hujan akhir. Dengan pertolongan Tuhan, kami semua siap menyambut Engkau di angkasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.